Saatnya kita sekarang main detektif-detektifan lagi nih. Kita pura-puranya jadi detektif Conan. Aku punya gambar ini. Bisa dilihat kan ini. Ayo kita kulitin. Nama kapalnya TB JKW Mahakam 8. Jenisnya tugboat, statusnya moored atau berlabuh. Lokasi terakhirnya Rostov on Don di Rusia. Dia punya bendera Somalia nih dengan MMSI 666000001. Call sign-nya di YD 3769. Data terakhir diterima di 5 tahun lalu, berarti 2020 ya kan? Ayo kita kulik deh. MMSI 666000001. Red flag ini berarti. Nomornya itu format MMSI, tapi nggak lazim dan sering digunakan dalam kasus spoofing atau penyamaran identitas kapal. Awalan 666 bukan kode resmi negara manapun dan tidak dialokasikan oleh ITU dan sering muncul dalam kasus manipulasi AIS. Bendera Somalia, high risk flag sih, karena Somalia dikenal sebagai flag of convenience atau FOC, murah dan sering dikaitkan dengan kapal-kapal hantu, aktivitas pelayaran ilegal, terus penyamaran asal dan kepemilikan kapal. Namanya JKW Mahakam, tapi terdaftarnya di Somalia. Mencurigakan. Kapal namanya nuansa Indonesia, JKW, bisa teregistrasi dengan bendera Somalia dan lokasi Rusia. Bisa jadi sih ini sengaja dipalsukan, jadi namanya digunakan sebagai kamuflase. Terus ghost vessel dengan identitas ganda. Oke, jadi teorinya gini guys. Spoofing AIS kapal ini mungkin tidak nyata atau menggunakan identitas palsu nih. Nama JKW Mahakam 8 bisalah dipakai untuk mengelabui pelacakan. Terus penyamaran nama-nama JKW Mahakam bisalah dicatut oleh operator ilegal untuk menyamakan rute atau muatan. AIS datanya dead karena data terakhir 5 tahun lalu. Kapal ini tidak aktif atau tidak lagi menggunakan AIS resmi. Ya berarti kapal tua atau scrap atau ganti identitas. Jadi kesimpulannya apa? TB JKW Mahakam 8 versi bendera Somalia sangat mencurigakan dan tidak resmi. Sangat besar kemungkinan namanya dicatut. Terus AIS-nya palsu. Terus digunakan sebagai kamuflase ekspor atau operasi non legal. Terus ke Rusia 2020 di Rusia ada apa sih 2020 di Rusia? Next part. Rusia di 5 tahun lalu 2020 masa awal pandemi COVID-19 kan waktu itu, dan menjelang ketegangan geopolitik tinggi nih, termasuk invasi Ukraina di 2022. Ini mempengaruhi kebutuhan strategis Rusia kan. Terus yang dibutuhkan Rusia waktu itu apa? Yuk kita kulik deh. 1. Logam tanah jarang dan logam strategis. Gunanya untuk apa? Untuk industri militer dan teknologi tinggi. Radar, misil, komunikasi. Contohnya nih nikel, kobalt, mangan, sama ya sejenisnya lah. Nikel penting banget loh buat baterai, terutama kendaraan listrik dan militer. Yang kedua, kebutuhannya batu bara sama energi. Rusia adalah eksportir besar energi, tapi mereka juga butuh batu bara kualitas tinggi, ya low sulfur lah sama antrasit untuk smelter sama industri baja. Yang ketiga, bahan mentah industri berat, ya bauksit sih kayak aluminium, orek, pasir silika atau biji mangan. Yang keempat, komoditas untuk substitusi pasokan Eropa. Rusia udah bersiap nih menghadapi potensi sanksi berat sejak 2014 pasca Crimea kan. Jadi mereka mengalihkan pasokan dari Asia termasuk Indonesia dan Afrika. Nah, fakta menariknya apa? Destinasinya Rostov on Don di Rusia adalah pelabuhan besar di Laut Hitam. Jadi ini jalur ekspor dan militer utama. Statusnya moored, sinyal terakhir 5 tahun lalu. Bendera Somalia mencurigakan, karena apa? Somalia tidak punya otoritas maritim andal. Terus sering dipakai untuk kapal spoofing atau pemalsuan identitas. MMSI 666, berarti red flag, nggak valid dong. Kalau dugaan rasionalnya, kemungkinan kapal besar ini bawa nikel atau ore lain nih dari Indonesia. Mengingat nikel sampai diselundupkan kan secara ilegal meski ada larangan ekspor sejak 2020. Indonesia jadi pusat tambang nikel global dan permintaan nikel global naik nih karena kebutuhan EV dan industri militer. Terus kargo dikamuflase sebagai muatan legal. Contohnya nih misalnya batu bara, pasir, alat berat. Jadi elemen indikasinya apa? Lokasi tujuan nih Rostov on Don, pelabuhan strategi Rusia. Terus waktu 2020 itu adalah masa krisis global plus persiapan militer. Terus lagi bendera Somalia, potensi spoofing atau pelarian data AIS. Dan terakhir kebutuhan Rusia, nikel, batu bara, bauksit, mangan. Tapi dari semua kebutuhan Rusia,
yang paling mencolok keluar dari Indonesia itu apa sih? Kalau batu bara biasa lah ya, bauksit biasa, mangan biasa, yang nggak biasa itu nikelnya. Habis kita bahas kapal TB JKW Mahakam 8, bendera Somalia, kita masuk ke bendera yang lain nih. Jadi aku kasih tunjuk nih. Gambar menunjukkan data kapal nih, TB JKW Mahakam 2, kapal tunda ya, tugboat yang terdaftar di situs pelacakan kapal di Marine Traffic. Terus ini poin penting nih yang bisa aku jelasin dari informasi ini. Identitas kapal, nama kapalnya TB JKW Mahakam 2, jenisnya tug atau kapal tunda, statusnya underway using engine, artinya kapal ini sedang berlayar dengan mesin, kecepatannya 9 knot. Tujuan terakhirnya yang tercatat di sini sih Merak, Indonesia ya ini ya. Tanggal pelaporan terakhir di 1 bulan yang lalu. Habis yang kemarin bendera Somalia, sekarang benderanya Kiribati. Ini menarik dan mencurigakan karena apa? Kiribati adalah negara kecil di Pasifik dan tidak memiliki hubungan langsung dengan armada laut komersial di Asia Tenggara. Ini bisa sih mengindikasikan ke flag of convenience atau praktik umum di mana pemilik kapal mendaftarkan kapal di negara tertentu dengan aturan pelayaran longgar untuk menghindari pajak dan inspeksi ketat atau sanksi. Terus ada juga nih potensi kamuflase. Kamuflase apa ya? Kamuflase identitas kapal dalam kegiatan ekspor atau impor yang abu-abu atau ilegal. Kita lihat nih call sign-nya di YDB 6693, IMO-nya di 9512795, MMSI di 52990 7000. Kode negara Kiribati sih itu. Lokasi dan aktivitas. Lokasi terakhir di sekitar Pelabuhan Merak, Indonesia. Aktivitasnya sih sedang berlayar, tapi guys, ETA ke tujuan berikutnya tidak diketahui. Ini bisa mencurigakan tergantung konteks pergerakannya sih. Jadi, penggunaan nama JKW Mahakam secara serial nih, seperti JKW Mahakam 2, 8, 10, menunjukkan kapal ini bagian dari armada dengan pola penamaan tertentu yang bisa mencerminkan afiliasi atau simbolisme politik dan digunakan untuk membingungkan pengawasan publik atau regulator. Bendera Somalia dan Kiribati yang muncul di beberapa kapal berbeda dengan nama serupa bisalah jadi indikator adanya strategi pengelabuan dalam jaringan logistik laut tertentu. Ya, seperti contohnya untuk menghindari pelacakan AIS atau memanipulasi rute dagang. Pinter juga ini otaknya. Pertanyaan lagi, Mbak, kenapa sih ETA itu mereka kosongin? Ya, pening, aku pening. Ya gini sayang, mengosongkan ETA atau Estimated Time of Arrival pada sistem pelacakan kapal biasanya bukan kebetulan. Itu adalah tindakan yang disengaja, terutama ketika dilakukan oleh kapal-kapal dengan rute, nama, atau bendera yang mencurigakan. Ini nih alasannya nih, kenapa mereka milih untuk tidak mengisi ETA nih. Yang pertama, menyembunyikan tujuan sebenarnya. ETA seringkali secara otomatis menginformasikan kemana kapal akan tiba dan kapan. Jika tujuannya, 1. Pelabuhan ilegal, yang kedua, loading point tidak resmi, atau yang ketiga nih, lokasi sensitif ya, kayak pelabuhan militer, area tambang gelap, dan lain-lain. Maka pengisian ETA bisa lah membocorkan informasi vital. Mereka nggak mau bocor. Ya kalau nggak mau bocor ya pakai softtek. Jadi guys, kapal yang pengen menghindari sorotan publik atau intelijen maritim tidak akan mengisi ETA. Udah paham belum sampai sini? Yang kedua, menghindari deteksi oleh sistem pelacakan internasional. Jadi kayak gini nih, platform kayak Marine Traffic, Vessel Finder, atau AIS Global System itu kan menggunakan ETA untuk memetakan rute global dan mendeteksi anomali. Dengan mengosongkan ETA, kapal tidak muncul dalam estimasi kedatangan di pelabuhan. Terus alarm otomatis nih, misalnya suspicious road, bisa dihindari. Dan praktek ini sering digunakan oleh kapal yang membawa muatan terlarang kayak nikel, batu bara ilegal, solar subsidi, bahkan malah senjata. Yang ketiga, operasi siluman atau dark fleet behavior. Jadi beberapa kapal adalah bagian dari apa yang disebut dark fleet, yaitu armada bayangan yang lagi nyamar nih dengan nama-nama normal. Terus menggunakan bendera negara kecil atau negara lemah kayak Kiribati, Togo, Somalia. Terus mengosongkan ETA itu kadang mematikan AIS sepenuhnya. Karena apa? Karena mereka dipakai dalam 1. Penyelundupan komoditas terlarang. Yang kedua, menghindari sanksi. Yang ketiga, pengiriman rahasia antar negara. Yang keempat, memanipulasi sistem perizinan dan jadwal pelabuhan. Tanpa ETA, pelabuhan tujuan bisa diganti sewaktu-waktu. Muatan juga bisa tuh dipindah di laut atau STS transfer tanpa pencatatan resmi.
Terus kapal tidak muncul dalam daftar antre pelabuhan. Ya ini cocok lah buat pengiriman yang nggak pengen tercatat. Jadi kesimpulannya apa? Mengosongkan ETA adalah strategi guys. Jika dilakukan oleh kapal seperti TBJKW Mahakam 2 yang pakai bendera asing, punya nama politis, tanpa log muatan yang jelas, terus menuju pelabuhan-pelabuhan strategis, ya besarlah kemungkinan ada sesuatu yang ingin mereka sembunyikan, entah muatan, entah rute, atau malah pemiliknya.